Halo teman-teman, kembali lagi di video hari ini kita mau belajar lagi soal mindfulness. Kita mau belajar menyikapi atau merespon pikiran hari ini. Nah, teman-teman yang lagi latihan dari beberapa hari sebelumnya, mungkin mengenali kalau pikiran kita bunyinya random ya, macam-macam kemana-mana. Tapi sadar nggak sih sesekali pikiran kita bunyinya juga adalah penilaian dan penghakiman? Misalnya bunyi pikiran kayak begini, aduh aku gagal, aduh aku nggak bisa fokus, aduh ini susah banget. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Kalau diperhatikan ketika pikiran penilaian atau penghakiman itu datang, apa yang kamu rasakan? Apakah kita merasa, oh ini pikiran aja yang lagi lewat, atau rasanya, iya aku tuh nggak bisa, ini tuh susah. Coba perhatiin, apa yang kamu rasain? Tidak jarang ketika pikiran muncul, kita menganggapnya sebagai realita yang sedang terjadi. Bahasa kerennya adalah cognitive fusion. Kita menyatu sama pikiran. Ketika pikiran lewat, kita nggak sadar itu pikiran, kita melihatnya, itu realita. Pada beberapa konteks, nggak masalah melihat pikiran sebagai realita. Misalnya ketika kita merencanakan sesuatu, lagi kerja bikin rencana program misalnya, kita perlu bisa melihat bahwa pikiran kita adalah realita. Sehingga kita bisa melihat berbagai macam kemungkinan opsi yang ada atau berbagai macam kemungkinan resiko yang ada dan mengantisipasinya. Dalam pekerjaan, ini adalah hal yang baik, nggak masalah. Tapi tidak semua hal berada dalam mode seperti ini. Kalau di dalam video pertama mungkin kita menyebutnya thinking mind. Nggak semua pekerjaan ada di dalam thinking mind. Karena ketika kita ada di dalam keseharian dan hidup dalam thinking mind, maka realita dan pikiran jadi bias kalau kayak begitu. Ketika pikiran saya bilang, pasangan saya selingkuh, artinya benar dia selingkuh. Kan repot. Iya kalau dia selingkuh, kalau nggak. Kalau nggak terus dia bete karena kamu bilang dia selingkuh terus akhirnya dia selingkuh karena dia bete. Ayo, kan pikiran kita yang akhirnya bikin ruwet. Atau ketika realitanya kita lagi sedih, lalu kita cari-cari akar masalah seperti contoh di video sebelumnya. Dan bukannya sedihnya hilang, malah nambah-nambah sama perasaan lain. Thinking mind. Dan di dalam thinking mind, kita stuck dengan tujuan-tujuan yang thinking mind ciptakan. Seakan kalau belum mendapatkan itu, kita belum puas. Kalau belum ketemu jawabannya, saya nggak puas. Padahal yang bikin tambah nggak puas adalah kita tenggelam dalam thinking mind, kita nggak sadar kita lagi ada di mana sekarang. Berkebalikan dari thinking mind adalah observing mind. Di dalam observing mind, kita bisa meletakkan pikiran sebagai objek untuk diperhatikan. Jadi pikiran bukan lagi menyatu dengan diri kita, pikiran bukan lagi menyatu sama realita, pikiran sebatas kayak awan yang lewat aja. Atau pikiran sebatas air yang ngalir aja. Pikiran melintas di diri kita, tapi pikiran bukanlah diri kita. Kalau teman-teman bingung, mungkin kita bisa melihatnya dalam ilustrasi seperti ini. Bayangkan ada air yang ngalir di sungai begitu. Sungainya deras. Kita ada di tengah sungainya. Kebawa-bawa tuh sama arus di sungainya. Wah, ketabrak lah, apalah. Rame banget tuh di dalam sungai. Kemudian ada opsi untuk keluar dari sungai. Duduk di samping sungai dan ngeliatin sungainya. Kan sungainya nggak berhenti ya. Dia tetap deras. Airnya tetap di sana. Suaranya mungkin tetap kedengeran. Tapi kita nggak lagi terpengaruh sama air tadi. Saya menjadi pengamat air sungai. Saya bukan di dalam air sungai. Begitupun pikiran, kita bisa seperti mengambil jarak dengan pikiran. Mungkin pikirannya tetap deras, tetap ada di sana. Nggak berubah. Tapi kita bukan lagi bagian dari pikiran. Kita mengambil posisi yang berbeda dan menjadi sekedar pengamat terhadap pikiran. Namanya cognitive diffusion. Kita tidak lagi menyatu sama pikiran. Mungkin ketika sulit, kita bisa menggunakan frasa-frasa seperti ini untuk sekedar menjadi pengamat terhadap pikiran. Ini misalnya, kita bisa mengatakan atau mengenali bahwa pikiran berkata bahwa, nah lanjutin kalimatnya tuh. Pikiran berkata bahwa saya tidak bisa. Pikiran berkata bahwa saya gagal. Pikiran berkata bahwa ini susah. Begitu kira-kira. Dengan menyebutkan frase pikiran berkata bahwa, kita sadar bahwa kalimat yang di belakang ini, di belakang frasa tadi pikiran berkata bahwa, itu sebenarnya pikiran. Ini berbeda dengan apa yang saya pikirin. Kalau kita ngomongnya apa yang saya pikirin, kesannya seakan-akan itu pikiran saya. Padahal itu pikiran yang lewat. Kebetulan lewatnya di kamu. Jadi saya lebih suka menggunakan frase pikiran berkata. Bukan saya berkata, tapi pikiran berkata. Karena pikiran bukan kamu. Pikiran ya, pikiran. Di aktivitas mental saja. Dia kerja dari DMN saja, default mode network. Akan muncul kalau kita lagi diam saja, which is okay. Tapi sadar bahwa ini pikiran, ini cuma aktivitas mental. Pikiran berkata bahwa, nah lanjutin kalimatnya. Atau kita juga bisa melakukan cognitive diffusion dengan, kalau misalnya pikiran berkata bahwa rasanya nggak nyaman, kita bisa mengatakannya dengan terima kasih pikiran. Udah gitu doang.
Tapi terima kasihnya bukan terima kasih yang nyinyir ya. Terima kasih, bukan. Tapi terima kasih yang genuine. Terima kasih sudah bicara. Terima kasih sudah ngomong. Udah, terima kasih pikiran. Dan kembali ke nafas. Dengan begitu kita sadar dan tidak melanjutkan kalimat-kalimatnya. Sekedar sadar, oh ada pikiran yang muncul, kembali ke nafas. Ada pikiran yang muncul, kembali ke nafas. Dan ketika ada pikiran yang muncul, sekali lagi ditekankan, latihan mindfulness tidak gagal. Justru di momen dimana kita sadar ketika pikiran pergi. Snap gitu ya, sadar, barusan pikiranku kemana ya? Oh iya, aku jadi mikirin kemana-mana. Oh iya, disuruh latihan nafas. Ya kembali ke nafas. Nggak masalah kok. Di momen kita sadar pikiran kita sedang pergi, itu sebenarnya momen mindful. Itu momen mindfulness-nya, itu momen sadarnya. Oh iya sadar. Nah itu momen bagus tuh. Justru ketika kita sadar, oke, bersikap lembut, nggak perlu menghakimi pikirannya, nggak perlu menghakimi dirimu yang mikir. Kembali amati nafas. Dengan lembut saja. Dan pelan-pelan. Dan mungkin bahkan, kamu boleh berterima kasih ke dirimu karena kamu sadar pada momen itu. Itu momen mindfulness, which is really good. Terima kasih, wahai diri. Terima kasih. Kembali ke nafas. Udah. Nggak neko-neko, nggak macam-macam. Kira-kira demikianlah kita bisa berlatih sama pikiran. Dan karena video ini singkat, nggak bisa menemani latihan mindfulnessmu setiap hari, kita mau mengaplikasikannya ke dalam keseharian. Kita mau belajar mengaplikasikan beberapa video ini untuk kamu praktekkan dalam keseharian. Karena mindfulness itu seperti latihan otot. Dia bermanfaat kalau kita kerjakan secara rutin. Bukan kalau lagi nggak nyaman aja baru dilatihkan. Bukan. Ketika dilatihkan rutin, manfaatnya akan lebih terasa, terdampak. Berapa lama kita bisa melatihkan? Kalau di video-video ini memang singkat, bisa 10 menit gitu kira-kira. Atau beberapa di guidance yang lain, di panduan yang lain bisa 5 menit. Tapi beberapa penelitian menyarankan durasi yang agak lebih panjang, bisa sampai 20 menit. Mana yang akan kita pilih? Manapun yang bisa kamu toleransi dan bisa kamu mulai dengan konsisten. Mulai dengan itu dulu. Jadi nggak usah punya ide yang besar-besar, aku harus bisa sejam sehari dulu gitu. Kalau emang nggak sanggup, mulailah dengan yang kecil. Pelan-pelan, dosisnya bisa kita tambahkan sesuai kebutuhanmu. Tapi mari kita berlatih pelan-pelan. Dan terima kasih teman-teman udah ngikutin video mindfulness hari ini dari Level Up With Us. Mungkin kita akan ketemu di video-video lain yang menjelaskan tools-tools lain atau keterampilan-keterampilan lain yang bisa kamu pakai dalam keseharian. Semoga kamu bisa mempelajari ini dengan baik dan mengaplikasikannya dalam keseharian. Terima kasih, demikian dari saya, Jimmy Ardian, Guru Mindfulnessmu. Bye-bye.